Pemirsa dimanapun Anda berada, sampah masih saja menjadi polemik di Indonesia. Tidak hanya di lingkungan, tapi di tempat pengelolaan akhir pun menjadi polemik baru. Contohnya di TPA Merican, Kecamatan Jenengan, Kabupaten Ponorogo. Setiap harinya penduduk Ponorogo memproduksi sampah kurang lebihnya 50 ton per hari. Anehnya, di TPA Merican Ponorogo itu tempatnya menjadi overload atau melebihi kapasitas yang digunakan. Pengelolaan sampah pun belum maksimal. Contohnya seperti pengelolaan gas metana. Pengelolaan gas metanya cuma hanya digunakan satu kali ketika launching. Itu pun diproduksi oleh pemerintah. Mungkin itu cuma kampanye pemerintah ya, agar masyarakat itu simpati dengan mereka. Mungkin itu ya. Permasalahan yang satu lagi, ada sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah anorganik itu digunakan menjadi apa? Sampah anorganik, kata si pemilik TPA, katanya itu sistemnya dengan sistem landfill atau sistem uruk. Padahal sampah anorganik itu merupakan sampah plastik yang tidak bisa diurai oleh tanah. Kemudian apakah itu tidak timbul permasalahan baru? Kemudian air lindi yang masuk ke warga itu mau dikemanakan? Yang sampah organik, ketika di sekitaran TPA itu ada sawah-sawah yang menjadi sumber perekonomian warga. Warga pun tidak berani menggali lubang sumur pada sawah itu karena kenapa? Karena air lindinya takut terbawa oleh aliran desa. Lantas bagaimana cara mengairi sawah? Katanya cara mengairi sawah itu mulai dari Kecamatan Pulung untuk mengairi sawahnya di Kecamatan Jenengan. Wow, apakah tidak kejauhan? Atau cukupkah air untuk mengairi sawah? Kemudian lagi ada sistem yang keliru untuk salah satu pemimpin, katanya pemimpin Exoton atau LSM yang bergerak di bidang sampah. Katanya pengelolaan sampah di Indonesia itu tidak ada yang maksimal, Mas, seperti itu. Ketika saya telepon, anehnya lagi dia itu malah ibaratnya lempar muka. Ya, sampean baca dulu, Mas, tentang sistem pengelolaan sampah. Jenengan googling aja. Wow, googling itu padahal kata guru saya itu menyesatkan. Lebih baiknya untuk langsung tanya pada ahlinya. Kemudian ahlinya pun bicara seperti itu. Wow, ada apa ini? Kemudian lagi untuk sampah anorganik, katanya dipergunakan pemulung supaya meningkatkan keekonomiannya. Oke, pemulung. Apakah pemerintah juga tidak memberikan mereka suatu tunjangan sosial? Masa setiap harinya bisa mengambil sampah di TPA itu? Apakah itu akan bisa menyelesaikan masalah di TPA? Kalaupun toh di TPA itu kebakaran, yang menjadi permasalahan itu orang-orang di sekitar, pasti udaranya tercemar. Sistem pengelolaan sampah di Indonesia itu belum maksimal, karena
belum ada undang-undang yang mendukung tentang pengelolaan sampah. Harusnya pemerintah itu tentang permasalahan sampah di Indonesia. Bukan saja permasalahan sampah yang ada di lingkungan, tetapi permasalahan sampah yang ada di TPA terkait. Karena kenapa? TPA itu kan lingkungan warga sekitar. Kalaupun ada terjadi kebakaran atau terjadi penumpukan yang secara berlebih seperti di TPA Ponorogo tadi, yang menjadi korban siapa? Warga juga. Harusnya kita sebagai warga juga bisa sadar diri. Kita bisa memilih dan memilah sampah yang organik dan anorganik. Dan kita dari bawah pun bisa mendorong supaya sampah itu tidak terus menumpuk pada setiap tahunnya. Jadi intinya husnudon, mungkin pemerintah lagi fokus memajukan Indonesia, pembangunannya dan sebagainya, supaya Indonesia menjadi negara adidaya. Semoga saja. Menurut informasi warga sekitar, pihak TPA ingin memperluas wilayah di TPA itu. Caranya untuk membeli tanah warga sekitar yang notabene itu di sekitar sawah-sawah. Tetapi warga menolak. Karena kenapa? Karena sumber ekonomi dari warga itu ya di sawah. Ketika dijual, terus warga mau makan apa? Itulah yang menjadi masalah lagi. Ya tidak mungkin lah ketika warga ingin menjual di sampah sekitar itu. Seharusnya sistem pengelolaan sampah itu diperbarui lagi supaya menjadi lebih baik. Bagaimana cara memperbarui? Kita di sini tidak bisa mengambil solusi. Karena di sini warga biasanya hanya melihat solusinya di mana, yaitu di pihak yang berkait, yaitu pemerintah. Cukup sekian, itu permasalahan. Semoga Anda di sekitar Ponorogo tahu tentang permasalahan yang ada di Ponorogo. Tidak hanya tahu tentang prestasi-prestasi pemerintah yang diunggul-unggulkan di media dan sebagainya. Harus tahu supaya warga Ponorogo benar-benar menjadi agen of control di masyarakat Ponorogo. Sekian, terima kasih. Pemirsa ya. Contohnya di TPA Merican Ponorogo. Guyu lho, Dek. Lah kan ini tegang. Iya maksudnya dia yang ngono tapi santai. Nah. Aja kaya mang deh. Glogging apa ya? Share apa ya?